Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Fadlul Reja dan ini rekan saya Ihim Tarsiman Dan saya Ridho Ridwan Anwar. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi matriks. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kata pengantar tentang matriks terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat denah tempat duduk kalian di kelas? Pertanyaannya, pada kolom dan baris berapakah kalian berada? Dengan menggunakan matriks, kalian akan mengetahui letak tempat duduk kalian. Begitupun letak tempat duduk teman-teman kalian. Dalam matriks, letak tersebut disebut dengan elemen-elemen matriks. Baik, sekarang kita langsung saja ke materi. Dari penjelasan di bawah, terlihat ada sebuah tabel hasil Liga Champion tahun 2011-2012. Dengan kita menghilangkan judul baris dan kolomnya, maka penulisan dapat diringkas menjadi seperti ini. Ini dibaca 132, 312, 222, 141. Jika kita perhatikan susunan angka-angka di sini, susunan tersebut berbentuk persegi panjang. Dan susunan ini dinyatakan dengan baris dan kolom. Dengan 132 disebut dengan baris ke-1, lalu 312 disebut dengan baris kedua, 222 disebut dengan baris ketiga, dan 141 disebut baris keempat. Lalu ada lagi 1321 disebut dengan kolom ke-1, 3124 disebut dengan kolom kedua, dan 2221 disebut dengan kolom ketiga. Suatu matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, misalkan A. Jadi, dari tabel 1 yang dapat kita lihat di slide materi tadi, dapat kita peroleh matriks A dengan baris 4x3 dan dapat ditulis sebagai berikut. Matriks A 4x3 ini artinya matriks A berordo 4x3 karena memiliki baris 4 dan kolom 3. Jadi berdasarkan uraian di atas, matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Matriks adalah susunan angka yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom lalu menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Sedangkan baris adalah susunan bilangan yang mendatar dalam matriks seperti ini. Yang mendatar. Lalu kolom adalah sebuah bilangan yang tegak dalam matriks. Nah, seperti ini. Secara umum, matriks dapat dituliskan seperti ini. Ini adalah matriks AM kali N, yang artinya A berordo M kali N. Sedangkan A11 ini disebut dengan matriks A yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Ini disebut A11. Ini bukan A11, tetapi A11. Lalu ada lagi A23, yang berarti baris kedua, 1, 2, lalu kolom ketiga, 1, 2, 3. Maka di sini. Nah, jadi unsur AMN adalah unsur pada matriks yang terletak pada baris ke M, 1, 2, 3 pada M, lalu terletak pada kolom pada N. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihim Tarsiman. Saya akan melanjutkan apa yang telah saudara Robi jelaskan, namun saya akan menjelaskan apa materi operasi hitung pada matriks. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang transpose matriks. Untuk memahami pengertian dari transpose matriks, kita harus memperhatikan matriks berikut. Misalkan ada suatu matriks, kita sebut saja dengan matriks A dengan bilangan 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 5, 1, 4, 3. Matriks tersebut merupakan matriks yang berordo 4x3. Mengapa matriks tersebut berordo 4x3? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi oleh saudara Robi, bahwa matriks tersebut
memiliki 4 baris dan 3 kolom, maka matriks tersebut berordo 4 kali 3. Dari matriks tersebut yang telah kita ketahui, kita dapat mengubahnya dan mendapatkan suatu matriks yang baru dengan cara merubah baris pertama pada matriks awal menjadi kolom pertama pada matriks yang baru, merubah baris kedua pada matriks awal menjadi kolom kedua pada matriks yang baru, merubah baris ketiga pada matriks yang awal menjadi kolom ketiga pada matriks yang baru, merubah baris yang keempat pada matriks awal menjadi kolom keempat pada matriks yang baru. Maka diperolehlah matriks yang baru dengan bilangan 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 2, 5, 3. Jika matriks awal disebut dengan matriks A, maka matriks yang baru disebut dengan matriks A transpose yang ditulis dengan A pangkat T atau A pangkat A aksen. Di sini terdapat satu contoh soal. Jika diketahui suatu matriks A dengan bilangan 8, 9, 4, 2, 5, 9, 3, 6, 6, 5, 11, 10, 6, 7, 13, 5, 2, 8, 10, 12, 4, 3, 11, 7, 5. Maka berapakah transpos matriksnya dari matriks berikut? Penyelesaiannya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa suatu baris harus diubah menjadi kolom dan suatu kolom diubah menjadi baris. Maka baris pertama pada matriks A dirubah menjadi kolom pertama pada matriks A transpose. Baris kedua pada matriks A dirubah menjadi kolom kedua pada matriks A transpose. Baris ketiga pada matriks A dirubah menjadi kolom ketiga pada matriks A transpose. Baris keempat pada matriks A dirubah menjadi kolom keempat pada matriks A transpose. Baris kelima pada matriks A dirubah menjadi kolom kelima pada matriks A transpose. Maka hasil dari matriks awal ke matriks A transpose itu adalah 8, 9, 11, 5, 4, 9, 3, 10, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 11, 2, 6, 7, 10, 7, 5, 5, 13, 12, 5. Selanjutnya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada dua matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi apabila dua buah matriks tersebut berordo sama. Penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang sama letaknya. Misalkan, jika diketahui matriks A dengan A, B, C, D dan matriks B dengan K, L, M, N, maka penjumlahan dan pengurangannya adalah A plus minus B, di mana matriks A, B, C, D dan matriks B, K, L, M, N. Maka A plus minus B sama dengan A plus minus K
B plus minus L, C plus minus M, dan D plus minus N. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui matriks A dengan bilangan 5, 6, 7, 8, 8, 14, 2, 4, 9, dan matriks B 15, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 3, 5. Maka tentukanlah hasil dari A ditambah B dan A dikurangi B. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tulis kembali matriks yang sudah diketahui, yaitu A dengan bilangan 5, 6, 7, 8, 8, 14, 2, 4, 9, dan B 15, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 3, 5. Maka hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut adalah A plus B, di mana matriks A 5, 6, 7, 8, 8, 14, 2, 4, 9, dan matriks B 15, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 3, 5. Maka penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B sama dengan 5 ditambah 15 sama dengan 20. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 8 ditambah 7 sama dengan 15. 8 ditambah 12 sama dengan 20. 14 ditambah 4 sama dengan 18. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Maka hasil dari penjumlahan dari dua buah matriks tersebut adalah 20, 11, 10, 15, 20, 18, 4, 7, 14. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari hasil dari pengurangan kedua buah matriks tersebut dengan bilangan matriks A 5, 6, 7, 8, 8, 14, 2, 4, 9, dan matriks B 15, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 3, 5. Maka pengurangan dari matriks A dikurangi matriks B adalah 5 dikurangi 15 sama dengan negatif 10. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 8 dikurangi 8 dikurangi 7 sama dengan 1. 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. 14 dikurangi 4 sama dengan 10.
10. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi hasil pengurangan dari dua buah matriks tersebut adalah negatif 10, 1, 4, 1, negatif 4, 10, 0, 1, 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ridho. Satu, diam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ridwan Anwar. Saya yang akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu perkalian dua buah matriks. Perkalian matriks A dan B dapat dilakukan bila A M dikali N dikali B P dikali Q jika N sama dengan P dan hasil perkaliannya adalah matriks berordo M dikali Q. Maksudnya yaitu jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Hasil perkalian merupakan jumlah perkalian elemen-elemen baris A dengan kolom B. Di bawah ini ada contoh, yaitu jika diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, dan B, K, L, M, N, O, P, maka perkalian dua buah matriks tersebut yaitu sama dengan A dikali K ditambah B dikali N, A dikali L ditambah B dikali O, A dikali M ditambah B dikali P, C dikali K ditambah D dikali N, C dikali L ditambah D dikali O, C dikali M ditambah D dikali P. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu di sini terdapat contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan 284, 653, 946 dan matriks B yaitu 28, 65, 94. Tentukan hasil kali dari kedua buah matriks tersebut. Caranya yaitu dengan mengalihkan baris pertama pada matriks A yaitu 284 dan kolom pertama pada matriks B 269. Di sini kita mengoperasikan perkalian 2 dikali 2, kemudian 8 dikali 6, 4 dikali 9, lalu kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasil 88. Hasil 88 tersebut dari perkalian baris pertama dikali kolom pertama kedua buah matriks tersebut kita letakkan pada baris pertama, kolom pertama pada matriks C atau C11. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B. Sini ada 284 dan 854. Seperti biasa kita kalikan 2 dikali 8, 8 dikali 5, 4 dikali 4, lalu kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 72. Kemudian letakkan hasil perkalian baris pertama dikali kolom kedua matriks tersebut pada baris pertama kolom kedua matriks C atau C1,2. Langkah berikutnya yaitu mengalihkan baris kedua pada matriks A dikali kolom pertama pada matriks B. 6 dikali 2, 5 dikali 6, 3 dikali 9. Lalu kita jumlahkan kembali dan dapatkan hasil 69.
Kemudian seperti biasa, hasil perkalian dari baris kedua dikali kolom pertama pada kedua buah matriks tersebut kita letakkan pada matriks C pada baris kedua kolom pertama atau C 2,1. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya, itu langkah berikutnya, baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B. 6 dikali 8, 5 dikali 5, 3 dikali 4. Lalu kita biasa jumlahkan, maka dapatkan hasil 85. Kemudian seperti biasa, hasil perkalian tersebut kita masukkan ke matriks C pada baris kedua kolom kedua atau C 2,2. Kemudian kita kembali ke langkah berikutnya, yaitu baris ketiga dikali kolom pertama kedua buah matriks ini. 9 dikali 2, 4 dikali 6, 6 dikali 9, jumlahkan sama dengan dapatkan hasilnya 96. Lalu seperti biasa, perkalian dari baris ketiga dikali kolom pertama kita letakkan pada matriks C, yaitu terletak di baris ketiga kolom pertama atau kita bisa sebut C 3,1. Nah, ini adalah langkah terakhir bagi kita, yaitu mengalihkan baris ketiga pada matriks A dengan kolom kedua matriks B, yaitu 9 dikali 8, 4 dikali 5, 6 dikali 4. Lalu kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 116. Kemudian letakkan kembali hasil perkalian kedua buah matriks tersebut di dalam matriks C, yaitu 116 kita letakkan pada baris ketiga kolom kedua. Maka kita dapatkan hasil dari kedua buah matriks tersebut, yaitu matriks C 88, 72, 69, 85, dan 96, 116. Sekarang kita ada soal latihan. Silakan Anda bisa mengerjakan. Nih, misalkan diketahui A sama dengan min 2, 5, 4, min 3, dan matriks B 5, min 4, 7, 9, dan matriks C min 1, 4, min 3, min 8. Maka tentukanlah A ditambah B dikurangi C, B A transpos dikali B ditambah C, dan yang ketiga B transpos dikali B dikurangi C transpos. Yang keempat, dalam kurung A dikali B transpos ditambah C, dan yang terakhir C ditambah B transpos dikali A. Nah, silakan Anda bisa mencoba mengerjakannya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Sekian materi matriks yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.